Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yurin Alfiadita, NIM 2020503019 dari kelas Jurnalistik 2530. Saya di sini akan menjelaskan dari perihal mata kuliah psikolog. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu menjelaskan tentang psikologi umum. Iya, psikologi umum. Yang pertama, sejarah psikologi. Sejarah psikologi. Sejak zaman Yunani, jiwa manusia telah menjadi objek pembahasan para filsafat. Namun, psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri baru dimulai pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di kota Jerman. Secara garis besar, perkembangan psikologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa sebelum menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan sesudahnya. Sebelum tahun 1879, jiwa dipelajari oleh para filsafat dan ilmu fasal sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Pada waktu itu, teori dikemukakan berdasarkan argumentasi logika belaka dan belum ada pembuktian empiris karena filsafat adalah ilmu yang mencari hakikat sesuatu dengan pernyataan dan jawaban yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mendapatkan pengertian hakiki. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat sehingga objeknya masih hakikat jiwa dan menggunakan argumentasi jiwa. Tokoh-tokoh René Descartes 1596 sampai 1650 dengan teori kesadaran, John Locke 1623 sampai 1704 dengan teori tabulan rasa. Masalah jiwa juga dibahas oleh tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Al-Asy'ari, kemudian Ar-Razi, dan ilmu ini merupakan bagian dari tasawuf dan usuluddin. Dan masa psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri merupakan masa di mana gejala kejiwaan dipelajari secara tersendiri dengan metode ilmiah. Gejala kejiwaan dipelajari secara lebih sistematis dengan objeknya. Dan masa psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri merupakan masa di mana gejala kejiwaan dipelajari secara tersendiri dengan metode ilmiah. Gejala kejiwaan dipelajari secara lebih sistematis dengan objeknya. Yang kedua, perkembangan psikolog. Perkembangan psikologi. Pada masa Yunani kuno, para ahli pikir mencoba menyikapi tabir rahasia jiwa yang gaib dengan berdasarkan filsafat masing-masing, di mana penyelidikan atau percobaan belum dilakukan dengan sempurna. Metode yang dipakai ialah metode deduktif dan psikologinya disebut psikologi filosofis. Sedangkan objek mengenai asal-usul jiwa, wujud jiwa, akhir jadinya, dan sebagainya ini adalah soal luar alam nyata dan tidak berwujud. Oleh karena itu, psikologi ini disebut psikologi metafisika. Di samping itu, timbul aliran skolastik yang dipelopori seorang ulama Katolik yaitu Thomas Aquino. Ia mengatakan bahwa tubuh dan jiwa merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Keyakinan dan pahaman agama merupakan dasar utama dari metode-metode dan dasar utamanya. Manusia mempunyai kesanggupan berpikir dan berkemauan juga berkesanggupan luhur yang memungkinkan adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, para ahli pujaga mengutamakan akal seperti Descartes kurang lebih 162.5. Ia mengatakan bahwa ilmu yang benar hanya dapat diperolehkan dengan berpikir, bukan pengalaman atau percobaan, karena akal adalah sumber kebenaran. Aliran ini disebut rasionalisme. Yang ketiga, ruang lingkup psikolog. Ruang lingkup psikologi. Objek psikologi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu 1. Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia.
2. Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Psikologi ini ditegaskan sebagai psikologi hewan. Dan dalam mempelajari manusia sampai saat ini masih dibedakan adanya psikologi umum dan khusus. Psikologi umum ialah yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia, dan psikologi khusus hal-hal yang menyimpang dari yang umum. Yang keempat, jadi psikologi khusus itu terdiri dari bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang kedua, psikologi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Yang keempat, psikologi kepribadian. Yang kelima, psikologi abnormal. Yang keenam, psikologi kriminal. Yang ketujuh, psikologi perusahaan. Yang kedelapan, psikologi seni. Yang kesembilan, psikologi ilmu. Dan yang terakhir, yang 10, psikologi disiplin. Dan lain-lain yang tentu psikologi tersebut berkembang sesuai kebutuhannya. 5 yaitu hubungan psikologi dengan umum lainnya. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Dalam perkembangannya sebagai ilmu, ada 2 ilmu yang sangat penting dan hubungan dengan psikologi seperti 1. Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara keseluruhan. Antropologi mencoba menerangkan hakikat perilaku manusia dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan berbagai suku bangsa di dunia, sebab manusia tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan budayanya. 2. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai sebagian dari lingkungan yang terbatas, seperti keluarga, desa, masyarakat di suatu wilayah. Sebab manusia selalu terkait dengan lingkungan masyarakat tertentu. Kedua ilmu di atas sangat berpengaruh pada psikologi karena sama-sama mempunyai objek manusia. Oke.